saudara semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan kita, semua kita dalam keadaan baik-baik dan penuh dengan sukacita. Dan firman Tuhan juga akan menyapa kita pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita hari ini diambil dari Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Yohanes, Rasul Tuhan kita Yesus Kristus, saat itu dia menyampaikan berita keselamatan kepada orang-orang Romawi, di mana akhirnya dia dibenci dan dia diasingkan, yaitu ke satu pulau yang bernama Pulau Patmos. Meskipun orang-orang yang membencinya mungkin berharap bahwa dia akan mati di sana, tetapi kalau Tuhan katakan tidak, maka itu tidak akan terjadi. Di Pulau Patmos yang terpencil, di dalam kesendiriannya, Tuhan justru mewahyukan kepada Yohanes tidak hanya hal-hal yang terjadi di dunia ini, tetapi juga tentang hal-hal yang akan terjadi kelak di sorga. Melalui firman yang diwahyukan kepada Yohanes tentu mempunyai tujuan. Tujuannya adalah untuk meneguhkan iman percaya orang-orang Kristen dan untuk membuat orang-orang Kristen berpengharapan tidak hanya di dalam dunia ini, tetapi juga untuk masa depan. Di mana melalui firman Tuhan hari ini, yaitu melalui Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan ayat 2 ini, di sana Yohanes melihat, atau di sana Tuhan menunjukkan kepadanya, yaitu tentang surga yang akan datang, di mana dikatakan di situ, ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Air. Semua makhluk yang hidup membutuhkan air di dunia ini, karena tidak ada kita yang dapat hidup tanpa air. Namun air yang kita cari, air yang kita minum itu, sebanyak apapun kita meminumnya, tapi akhirnya kita kembali haus.
Jadi kita akan terus-menerus mencari air untuk menyegarkan, untuk menyehatkan tubuh jasmani. Tetapi hal yang disaksikan oleh Yohanes, yang ditunjukkan oleh Tuhan Allah kepadanya adalah tentang sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Tentu kita diingatkan bahwa Tuhan Allah kita, di mana Tuhan Yesus juga pernah mengatakan bahwa Dia adalah air kehidupan. Orang yang datang kepadanya maka tidak akan haus lagi. Dan firman ini menunjukkan kepada Yohanes bahwa kelak di sorga, di mana orang-orang yang diselamatkan, di mana orang-orang yang setia akan bersama-sama dengan Tuhan Allah, di mana di sana ada air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Namun air adalah sebagai simbol berkat. Orang-orang yang telah menerima keselamatan, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang setia, mereka akan menerima berkat-berkat Allah. Mereka akan menerima sukacita kekal dari Tuhan Allah sendiri, karena mereka akan bersama-sama dengan Tuhan Allah. Mereka akan hidup tidak berkekurangan, mereka berkecukupan, mereka penuh dengan sukacita. Lalu kemudian di sana juga kepada Yohanes ditunjukkan, di mana dikatakan di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Biasanya kita tahu kalau yang namanya pohon ya, apalagi kalau pohon-pohon yang berbuah, pohon yang tinggi-tinggi, biasanya ada yang berbuah hanya 1 kali setahun atau mungkin lebih ya waktunya ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa pohon itu berbuah 12 kali, 1 kali sebulan berbuah. Ini juga adalah gambaran dari berkat, gambaran dari sukacita. Pohon-pohon itu berbuah. Buah-buah itu akan memberikan sukacita bagi orang-orang yang ada di sana. Sekali sebulan menghasilkan buah. Orang-orang merasa terberkati. Lalu tidak hanya buah yang memberikan sukacita bagi orang, tetapi daun-daunnya pun dikatakan di sini dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dunia ini banyak kesusahan, dan pada akhir belakangan ini kita juga dapat mengetahui bahwa ada di beberapa tempat terjadi peperangan yang akhirnya menimbulkan kematian yang sangat mengerikan dan menimbulkan penderitaan bagi mereka yang mengalami peperangan tersebut. Dan juga dengan kehidupan kita, meski kita tidak di dalam peperangan yang nyata, namun kita juga mengalami peperangan rohani. Kita juga mengalami peperangan atas kekejian orang terhadap kita, atas kedengkian orang kepada kita,
atas orang-orang yang membenci kita melalui kejahatan, melalui penipuan, dan banyak lagi kejahatan-kejahatan yang dapat kita saksikan di dalam dunia ini. Tetapi pada saatnya, pada waktunya, Tuhan akan mengumpulkan orang-orang yang setia. Tuhan akan mengumpulkan orang-orang yang percaya, yaitu di sorga kelak. Itulah yang ditunjukkan oleh Yohanes kepada kita melalui Wahyu 22 ayat 1 sampai ayat 2 ini, di mana orang-orang yang diselamatkan itu akan menerima sukacita yang kekal. Dia akan bersama-sama dengan Tuhan Allah. Dia akan menikmati berkat-berkat daripada Tuhan Allah. Saudara, tentu kita semua rindu akan hal itu. Orang-orang yang percaya meskipun dia mengalami penderitaan, firman ini tentu menjadi suatu pengharapan bagi kita. Seperti seorang anak-anak sekolah ya, atau mungkin juga para pekerja ya. Kalau dia mempunyai pengharapan bahwa tahun depan saya akan naik kelas, tahun depan saya akan lulus, karena dia punya pengharapan maka dia akan menjadi giat. Demikian juga orang-orang yang bekerja. Kalau dia punya pengharapan melalui pekerjaannya yang baik itu, dia akan naik jabatan, naik golongan, maka dia pun akan bersungguh-sungguh dengan gigih mengerjakan pekerjaannya. Demikian pun kita, orang-orang percaya yang masih berada di dunia ini, kita mempunyai pengharapan. Sorga adalah tempat orang-orang yang diselamatkan. Untuk itu, marilah kita terus beriman kepada Tuhan meskipun kita mengalami pergumulan. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan meskipun kita mengalami banyak tantangan. Tuhan selalu kita puji dan kita selalu berharap agar Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena firman Tuhan menyapa kami hari ini bahwa di kehidupan kekal di sorgamu Tuhan, orang-orang yang Engkau selamatkan, orang-orang yang setia meski menderita, Tuhan akan tempatkan mereka di tempat yang penuh dengan berkat-berkat kehidupan, berkat-berkat kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pun rindu, kami pun berharap Tuhan, kiranya kelak kami akan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kami, untuk mengingatkan kami, untuk menguatkan kami Tuhan, agar kami tetap setia kepadamu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin.